cabut aja nih dari STKS Bandung. Kayak buyar absurd apa gitu kerja sosial gitu. Walaupun capek-capek. Saya kan juga IPA dan itu tuh kalau gue sendiri ngerasa kayak nyesel sih masuk IPA. Kayaknya otaknya Halo teman-teman, ketemu lagi sama Virolia Pramadita Putri di Sociotalk episode kedua. Nah, BTW aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman atas apresiasi positifnya yang udah like, yang udah komen dan subscribe akun YouTube kita. Jangan lupa buat nonton Sociotalk episode pertama. Di Sociotalk episode kedua ini kita bakal ngebahas tentang Peksos dan juga Kesos. Nah, aku udah ditemenin sama dua orang dari sesama tingkat akhir ya. Sesama tingkat akhir. Di sini ada Okta. Hai. Dari Unpas, dia jurusan Kesejahteraan Sosial. Sekarang tingkat berapa? Semester 8. Semester 8, sama-sama tingkat akhir. Terus ada Yosua juga dari STKS Bandung, Pekerjaan Sosial jurusannya. Nah, jadi kita mau ngebahas, tapi sebelumnya masalah Peksos dan Kesos ini kan sempat jadi isu yang sering dibicarain gitu kan. Tapi di sini kita lebih ke sharing, jadi tidak membahas mengenai. Jadi ada dulu Peksos atau Kesos dulu yang ada atau teori mana yang lebih kuat antara keduanya, kita nggak mau ngebahas itu. Jadi kita lebih ngebahas ke bagaimana sih sudut pandang seorang mahasiswa pekerjaan sosial dan juga seorang mahasiswa kesejahteraan sosial. Mungkin untuk pertanyaan pertama aku mau ke Okta dulu kali ya. Okay. Buat ke Okta, pertama kali tahu tentang jurusan kesejahteraan sosial itu dari mana sih? Terus dari beberapa kan berpuluh-puluh kayaknya ada jurusan kedokteran gitu kan, ada jurusan hukum, ada jurusan bidan dan lain-lain. Akhirnya kamu decide untuk ke kesejahteraan sosial tuh gimana sih ceritanya? Awalnya sih nggak tahu ya ada jurusan kesehatan sosial ataupun Peksos gitu ya. Nggak lulus SNMPTN, SBM, terus langsung daftar ke Unpas tuh awalnya tuh mau hukum gitu. Jadi nggak tahu sama sekali tentang Kesos dan itu juga dipilihin sama orang tua doang. Oh, jadi dipilihin sama orang tua. Iya. Pilihan orang tua ternyata. Kalau dia pilihan orang berarti taat sama orang tua. Iya, patuh sebagai anak yang berbakti gitu kan. Kalau dia pilihan orang tua, kalau kamu gimana, Yos? Kalau misalkan secara singkatnya SNM juga nggak lulus, terus coba ada PTKS dan kan ini ngomongnya lu atau aku kamu? Sebenarnya bebas sih gitu kan. Kalau aku ke Yosua lebih seringnya gue lu gitu kan. Kalau ke Okta aku kamu, nggak apa-apa sih, kita boleh address apapun. Oh iya. Iya. Gue aja kali ya. Boleh. Gimana? Jadi kalau misalkan gue ini kan dulu SMA kan juga IPA dan itu tuh kalau gue sendiri sih ngerasa kayak nyesel sih masuk IPA. Kayaknya otaknya otak IPS gitu. Otaknya otak sosial-sosial gitu. Makanya cari universitas yang pengen ada berbau dengan sosial-sosialnya. Kemudian tes SBM itu masuk, tapi masuknya komunikasi. Oh, komunikasi. Komunikasi nggak sesuai. Terus pengen cari kedinasan juga yang supaya lebih pengalaman juga berbeda pasti ya. Terus cari-cari yang berbau sosial dan dapat STKS. Jadi itu tuh kayak nggak dapat informasi dari siapapun, tapi cuma tahu dari internet dan itu jadi kita gali-gali sendiri sih. Dari gali-gali sendiri. Kalau Okta tadi infonya dari orang tua. Oh, infonya dari orang tua. Jadi secara nggak langsung kalian ini jurusan kalian saat ini itu bukan pilihan utama ya, tapi akhirnya bisa jadi satu-satunya ya nggak sih? Bisa. Nah, sekarang jadi pilihan utama kali ya. Iya, jadi karena pilihan udah utama. tingkat akhir soalnya. Tingkat akhir. Tapi kalian selama menjalani sebagai tingkat akhir ini gitu kan, pasti waktu di awal-awal kita kilas balik ada dong masa-masa kalian tuh kayak apa sih jurusan apa sih ini gitu kan? Apa sih yang gue pelajarin gitu kan? Ada nggak sih kepikiran kayak cara kalian beradaptasi mungkin, gue mau cabut aja nih dari STKS Bandung atau gue mau pindah jurusan? Kalau Yuswa gimana? Sebenarnya gue sendiri juga nggak tahu apa itu Kesos, apalagi misalkan ini kan sebenarnya namanya Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, tapi jurusannya pekerjaan sosial. Dan itu makin kayak buyar absurd apa itu pekerjaan sosial gitu. Walaupun cepet cari di internet, tapi setelah menjalani semester 1, 2, 3 dan seterusnya nggak sama. Kalau gue sendiri sih gue nggak kayak ngalamin kayak pengen ganti itu, enggak sih, tapi kayak udah nyaman aja sih, kayaknya memang ya udah kehendak Tuhan kali ya di sini. Kalau kamu gimana, Okta? Awalnya sih karena jurusan IPS ya, dari SMA tuh kayak gak mau juga sih di Kesos tuh, apa sih Kesos gitu ya, kayak kurang terkenal. masih samar-samar gitu ya, terkenal. Orang mah kenalnya kayak
Tesos mah lulusannya bakal kerja di panti kayak gitu, Oh, kan. gitu-gitu. Jadi kayak masih sama tapi dijalanin aja, ngikutin organisasi, jadi ya cinta lah ke jurusan ini. Jadi cinta ya ke Ya. jurusan ini. Nah, buat kalian ada nggak sih perasaan buat apa ya? Akhirnya gue ngefeel banget nih gitu kan, dapat feelnya di jurusan ini. Ada nggak? Udah mulai nggak muncul perasaan-perasaan kayak gitu? Sedikit, tetap sedikit ya, walaupun udah tingkat akhir tuh tetap sedikit Gak apa-apa, gitu. jujur. Jujur ya. Tapi tetap dong, pasti ada dong perbedaan antara Okta jurusan kesejahteraan sosial sama Yuswa jurusan pekerjaan sosial. Coba aku mau nanya dulu sih ke Okta. Mungkin Okta bisa sebutkan atau jelasin perbedaan pekerjaan sosial itu apa gitu kan. Nah, nanti Yuswa yang bagian klarifikasi ke Aduh. Oktanya. Karena saya bukan ahli gitu. Ya enggak sih, ini Itu kan bukan ahli ini kan loh. terlepas dari teori kan. Tadi aku udah bilang kan, ini terlepas dari teori gitu. Oke. Jadi mungkin Okta bisa nebak jurusan apa itu. Teksos. Jurusan pekerjaan sosial. Mungkin lebih ke ahlinya gitu buat apa ya? Jarang kedenger sih. Jarang dengar. Jarang denger sih. Teksos mah. Benar. Kalau Yuswa Tapi gimana? kalau misalkan jarang dengar selama perkuliahan berarti emang jarang menyebutkan pekerjaan sosial. Sering, cuman kan ya kalau lebih ke jurusan ini mah kan beda ya. Kalau kita kan teorinya, Teksos itu lebih menangani masalah gitu kan, lebih terjun langsung. Oh, lebih praktek gitu kali lebih praktek ya. kali ya gitu. Gimana Yus klarifikasi Anda? Tolong dijelaskan gitu. Ini pakai teori atau enggak nih? Gak apa sih, Boleh terserah. kan pakai teori. Oh, iya. Menurut Jastro pekerjaan sosial Iya, menurut adalah Jastro. gitu Karena kan. kayaknya paling gampang definisi Kalau dari teori, Jastro oh kali iya. ya. Heeh. Intinya kan kalau Jastro nyebutin kalau misalnya pekerjaan sosial itu ya profesi Profesional. pertolongan Iya. profesional yang dimana membantu individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan sosialnya dan juga mewujudkan kondisi sosial yang bisa mencapai tujuan bagi kondisi, mereka. oke. Dan balik lagi sih karena menurut aku sendiri kalau pekerjaan sosial karena ini juga terapan banget, walaupun sebenarnya ilmu kesejahteraan sosial juga aku baca juga emang ilmu terapan, tapi ya kalau secara sekilas kayak dilihat kalau ilmu kesejahteraan sosial itu lebih ke bagian akademisinya, gimana sih kerangkanya buat membentuk, melakukan upaya-upaya mengarah pada kesejahteraan sosial. Iya. Tapi kalau pekerjaan sosial itu mungkin lebih kepada turunannya kali ya, Profesi. lebih ke profesinya, Iya, baik profesi. itu mikro, Profesi. makro atau makro. Untuk dapat meningkatkan keberhasilan sosial itu sendiri, yang dimana impactnya juga kepada kesejahteraan sosial. Gitu. Pikirnya gitu sih. Gimana? Ada tanggapan nggak? Sama sih kayaknya. Soalnya itu kan teori gitu Oh ya. iya, teori. Masih Emang Yuswa sama. kayaknya sering baca Sebenarnya teori deh kayaknya. teori terus gitu kan. Anak perpus kayaknya dia itu. Enggak juga. Kalau kamu menebak kesejahteraan sosial kayak gimana perbedaannya? Nah, itu sih jadi kalau buat gue sendiri kayak kesejahteraan sosial Fokus ke masalah. iya lebih ke ke masalah bagian akademisi, masyarakatnya. bagaimana kerangka pemikiran dan itu kan juga ilmu ya. Gimana sih ilmu-ilmu yang didapatkan untuk dapat melakukan upaya-upaya kepada kesejahteraan itu sendiri dan itu kayak mungkin di otak-atiknya dalam sebuah kesejahteraan sosial. Kalau aku nangkepnya gitu sih. Gimana Okta? Bener Sesuai sih, nggak? sesuai, Benar gitu kan? bener. Sesuai sama yang dipelajari lah ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu nih buat perbedaan antara pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Tapi kita juga mau bahas topik-topik yang lainnya, isu-isu yang lainnya. Tapi jangan lupa dulu nih buat teman-teman subscribe akun YouTube kita. Tujuannya apa tuh? Pengen jadi PNS. Oh, kali praktikum satu ngapain? Itu cuman kunjungan ke lembagaan. Oh, Jadi kita kunjungan ke lembaga misalnya kayak rehabilitasi narkoba kayak gitu. Berkaitan dengan anak kanker dan itu kayak ngebuka yayasan sih, wawasan bukan yayasan.